Pemirsa, khususnya mahasiswa Universitas Terbuka, selamat berjumpa dalam program perkuliahan Universitas Terbuka. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mata kuliah metodologi penelitian pendidikan matematika dengan kode MPMT 5203. Saudara pemirsa, kali ini kita akan membahas topik tentang eksperimen di dalam sebuah penelitian. Ada banyak cara yang bisa digunakan di dalam penelitian, dan yang paling banyak dilakukan oleh peneliti-peneliti adalah penelitian yang sifatnya eksperimen. Yang dimaksudkan di dalam eksperimen adalah seperti yang dikatakan oleh ahli metode penelitian atau ahli statistika yang namanya Kerlinger. Beliau mengatakan bahwa sebuah penelitian yang berkaitan dengan eksperimen sering dikatakan bahwa jika ada reaksi, maka ada akibat dari reaksi ini. Atau jika X dilakukan, maka Y yang akan terjadi. Di dalam penelitian yang sifatnya eksperimen adalah penelitian yang berkaitan atau jenis penelitian kuantitatif. Di dalam penelitian yang diadakan secara eksperimen, terdapat paling tidak dua hal yang membedakannya. Yang pertama, ada yang namanya penelitian yang bersifat eksperimen murni, atau dalam bahasa Inggrisnya itu true experiment. Dan satu lagi penelitian yang namanya penelitian semu atau penelitian quasi, yang dalam bahasa Inggrisnya quasi eksperimen. Namun demikian, walaupun yang satu true eksperimen, yang kedua quasi eksperimen, kedua-duanya itu sama-sama eksperimen. Nah, di dalam penelitian eksperimen, artinya ada kelompok yang pertama yang menjadi kelompok eksperimen, sedangkan kelompok yang lainnya adalah kelompok yang bukan eksperimen atau kelompok kontrol, biasanya diberi nama gitu. Nah, di dalam penelitian eksperimen beberapa contohnya berkaitan dengan pertanyaan penelitian yang beberapa sesi yang lalu pernah juga dibahas. Misalnya seperti yang pernah dikemukakan pada pertemuan perkuliahan sebelumnya, di dalam eksperimen tentu ada beberapa keterbatasan. Misalnya ketika kita akan membuat atau membandingkan dua buah
kelompok yang memperoleh intervensi atau perlakuan yang berbeda di dalam suatu pembelajaran, maka kedua kelompok tadi harus diambil secara acak. Jadi di dalam penelitian yang sifatnya eksperimen, itu diperlukan sebuah keterampilan seorang peneliti untuk mengambil sampel secara acak. Sebab tanpa pengetahuan tentang sampling atau pengambilan sampel, maka penelitian itu ada kemungkinan hasilnya itu menjadi bias. Namun demikian, di dalam penelitian pendidikan, pengambilan sampel yang acak secara murni agak sukar dilakukan. Misalnya, kalau seorang peneliti ingin membandingkan bagaimana kemampuan komunikasi matematis siswa yang belajar dengan sebuah model yang baru saja ditemukan dibandingkan dengan siswa yang belajar dengan model yang selama ini biasa dilakukan, maka untuk menempatkan kelompok mana diberikan model yang baru ditemukan dan kelompok mana yang akan diberi pembelajaran dengan model yang sudah biasa dilakukan, maka perlu pengambilan sampel yang hati-hati. Artinya, sampel yang diambil untuk membagi kedua kelompok itu harus dilakukan secara bertahap. Yang pertama, ketika kita bicara populasinya, misalnya adalah semua siswa SMA kelas 11, maka siswa SMA 11 itu di sebuah, katakanlah di sebuah SMA X, maka untuk mengambil dua kelompok siswa yang akan diberi perlakuan yang berbeda tadi, haruslah diambil secara acak. Andaikan di sekolah tadi terdapat 10 kelas 11, maka kita harus mengambil secara acak sampel dari ke-10 kelas tadi secara murni. Maka penelitian yang dilakukan tadi adalah sebuah penelitian yang mengikuti prosedur pengambilan sampel secara acak murni. Namun demikian, untuk mengambil sampel secara acak dengan murni, maka dari 10 kelas 11 yang jadi populasi, di mana setiap kelasnya itu terdiri dari 40 siswa misalnya, maka kita mempunyai anggota populasi yang banyaknya itu 400. Ketika kita ingin mengambil sampel dari ke-400 yang ada sebagai populasi itu, maka sebaiknya kita tidak mengambil atau mengacak 2 kelas dari 10 kelas yang ada. Melainkan kita harus mengambil secara acak, katakanlah 80, dengan teknik sampling yang
benar menurut statistik. Nah, oleh karenanya ketika 400 itu diambil dengan menggunakan teknik sampling yang benar, maka peneliti sebaiknya mengambil misalnya 80 dari 400 siswa yang ada, kemudian ketika kita memperoleh sampel acak yang jumlahnya 80, di mana 40 akan diberi model yang baru ditemukan, sementara 40 siswa dalam sampel yang lain akan diberi pendekatan atau model yang sudah biasa dilakukan, maka kita harus mengandalkan apa yang disebut penempatan acak. Dengan demikian, sampel yang jumlahnya 80 dan akan kita bagi 2 menjadi 40 setiap kelas, maka kita menggunakan pembagian kelas itu dengan menggunakan penempatan acak. Itulah sebuah prosedur pengambilan sampel yang dilakukan untuk penelitian yang sifatnya eksperimen. Selanjutnya, ketika kelompok yang pertama yang jumlahnya 40 sudah kita tentukan sebagai kelompok yang akan diberi perlakuan dengan metode atau model pembelajaran yang baru saja ditemukan atau belum lama ditemukan, sedangkan 40 siswa yang lainnya akan diberi dengan pembelajaran dengan model yang sudah biasa dilakukan, maka barulah kita mengadakan prosedur penelitian eksperimen yang mendekati kebenaran. Sesudah diperoleh kedua kelompok tadi, maka seorang peneliti menyiapkan semua hal yang berkaitan dengan apa yang akan atau apa yang ingin kita dapatkan data dari kedua kelompok tadi. Untuk itu, seorang peneliti eksperimen maka harus menyiapkan instrumen atau sejumlah instrumen yang diperlukan untuk diberikan kepada kedua kelompok tadi. Nah, dalam hal instrumen yang sudah dibuat dan kita ingin mengadakan eksperimen dengan sebuah desain tertentu, katakanlah desain yang berkaitan dengan desain yang namanya itu post-test group experimental design, maka di dalam desainnya itu kita menuliskan yang pertama itu kelompok eksperimennya yang diajar dengan model pembelajaran yang baru ditemukan, sementara kelompok kontrolnya itu adalah sejumlah siswa yang berjumlah 40 tadi diberi pembelajaran dengan model yang baru saja ditemukan. Nah, dengan memberikan perlakuan yang berbeda terhadap kedua kelompok tadi, maka seorang peneliti sedang mengadakan eksperimen di dalam penelitian pendidikan. Selanjutnya, seorang peneliti eksperimen itu di awal itu sudah tahu tentang kelebihan dan kekurangan dari metode yang baru saja ditemukan. Demikian juga, seorang peneliti eksperimen itu sudah mengetahui juga kelemahan dan kelebihan dari model yang sudah selama ini digunakan.
Nah, selanjutnya ketika seorang peneliti sesudah memberikan treatment yang berbeda pada kedua kelompok tadi, maka kedua kelompok yang sudah dites tadi, hasil tes yang menggunakan instrumen tadi dikumpulkan, dan akhirnya kedua kelompok data tentang variabel terikat atau variabel yang diukur oleh peneliti kemudian dibandingkan dengan menggunakan metode-metode statistika yang saudara-saudara sudah kenal selama ini. Nah, tentu sebuah eksperimen hanyalah berlaku di dalam pendidikan itu konklusinya dengan secara jujur dikatakan bahwa eksperimen ini hanya menyangkut sebuah topik atau materi yang diberikan kepada kedua kelompok. Yang beda hanyalah metodenya atau cara pembelajarannya. Untuk itu, saudara sekalian, untuk menguji hipotesis yang didasarkan pada desain penelitian tadi, haruslah dikuasai dengan baik. Konklusi yang diperoleh dalam penelitian eksperimen adalah sebuah konklusi atau kesimpulan yang lebih pada pengujian terhadap teori yang dikemukakan di dalam bab 2 seperti yang ditulis di dalam berbagai macam laporan penelitian termasuk skripsi, tesis, ataupun disertasi. Penelitian eksperimen di dalam pendidikan sudah tentu memiliki keterbatasan, yaitu bahwa eksperimen yang dilakukan di dalam penelitian pendidikan biasanya lebih cenderung merupakan sebuah quasi eksperimen atau eksperimen yang seperti seolah-olah eksperimen. Oleh karena itu, di dalam eksperimen, semua hal yang berkaitan dengan hal-hal yang harus dilakukan oleh peneliti haruslah dikaji, diamati dengan cermat. Itu artinya diteliti dengan cermat itu agar sebuah hasil penelitian itu dapat berguna bagi para pembaca dari hasil tulisan saudara peneliti. Namun demikian, seperti saya kemukakan yang lalu, bahwa eksperimen di dalam pendidikan itu memiliki keterbatasan, dan eksperimen di dalam penelitian pendidikan pastilah menyangkut sedikit atau sangat minimal dengan sangat minim, bukan minimal, sangat minim dengan topik yang dibahas karena berbagai kendala waktu, kemudian kemampuan siswa yang diteliti sangat beragam di sana, sehingga ketika dua model di dalam eksperimen itu dibandingkan, bukanlah modelnya yang terbaik dibandingkan dengan model yang lain, tetapi efek atau pengaruh dari model tadi berkaitan dengan variabel terikat yang diukur oleh seorang peneliti.
akhirnya di dalam penelitian eksperimen tetapkan sebuah rumusan masalah yang sangat mungkin untuk dilacak melalui hipotesis, kemudian hipotesis diuji dengan menggunakan uji statistika yang tepat, kemudian uji statistika yang tepat dan desain yang dipakai, maka para pemirsa dan Anda sekalian sebaiknya membaca bagaimana formula-formula dari desain eksperimen yang selama ini dikenal. Itulah pentingnya sebuah penelitian eksperimen dikuasai oleh teman-teman mahasiswa, khususnya mahasiswa pendidikan matematika. Untuk itu, sekali lagi, ketika kita bereksperimen, maka semua hal yang berkaitan dengan eksperimen harus Anda ketahui. Para pemirsa, khususnya mahasiswa Universitas Terbuka dimanapun Anda berada, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga tayangan ini bermanfaat bagi Anda. Selamat belajar dan sukses selalu.